Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi pada pembelajaran IPA yang akan Ibu Lara sampaikan. Kali ini ialah mengenai materi persilangan yang terjadi pada makhluk hidup. Nah, persilangan ini terdiri dari persilangan monohibrid yang dominan dan persilangan monohibrid yang intermediate, serta yang terakhir persilangan dihibrid. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video kali ini ya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi pada pembelajaran IPA. Kali ini Ibu Laras akan menjelaskan mengenai materi pewarisan sifat pada makhluk hidup. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran kali ini ya. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, kalian harus mampu mengidentifikasi perbedaan sifat yang ditentukan oleh gen yang diturunkan pada keturunannya. Selanjutnya, menjelaskan persilangan antara dua individu dengan satu sifat beda atau lebih. Dan yang terakhir, menafsirkan hasil pengamatan untuk memahami persilangan dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan peta konsep kali ini ya. Pertama-tama kita harus membahas mengenai pewarisan sifat yang meliputi persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid yang terdiri atas dominan penuh serta intermediate. Lalu hal ini terjadi melalui gen yang terdapat dalam kromosom. Pembahasan yang pertama adalah mengenai pewarisan sifat. Nah, pernahkah kamu melihat bebek yang memiliki bulu yang mirip dengan induknya? Bagaimana bulu anak bebek tersebut dapat mirip dengan induknya? Nah, sifat-sifat organisme terkumpul dalam materi genetik yang bernama gen. Di dalam materi genetik inilah sifat-sifat organisme seperti struktur tubuh, penampilan fisik, fungsi organ tubuh, dan tingkah laku dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Akan tetapi, bagaimana caranya sifat-sifat organisme yang terdapat di dalam materi genetik dapat diwariskan? Untuk lebih jelasnya, simak pemaparan selanjutnya. Nah, yang pertama-tama, ada pembahasan mengenai penyusun materi genetik atau kromosom. Nah, materi genetik merupakan faktor pembawa sifat. Faktor pembawa sifat tersebut adalah kromosom. Masih ingatkah kamu di mana letak kromosom? Nah, Ibu ingatkan ya, kromosom terletak pada inti sel yang berbentuk seperti benang. Pada saat sel melakukan pembelahan, kromosom dapat terlihat dengan jelas menggunakan mikroskop. Apabila tidak terjadi pembelahan, kromosom terlihat seperti benang-benang halus yang disebut kromatin. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar terlihat bahwa kromosom terdapat di dalam inti sel. Nah, kromosom tersusun atas untaian seperti benang-benang yang akan terpintal memadat. Jika benang kromosom ini ditarik, maka kita akan melihat kromosom tersusun atas untaian panjang DNA. Bagian-bagian kromosom terdiri atas kromonema, ialah pita berbentuk spiral di dalam kromosom. Kemudian, kromomer ialah bagian kromonema yang mengalami pembelahan berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan. Sentromer ialah bagian kepala pada kromosom. Serta yang terakhir, interkromomer ialah bagian kromonema yang tidak terdapat di gen. Jenis kromosom berdasarkan letak sentromer. Yang pertama ada telosentrik. Perhatikan gambar di samping ya. Telosentrik adalah kromosom yang letak sentromernya di ujung kromatid, sehingga terlihat seperti kromatid satu bagian. Akrosentrik ialah kromosom yang terletak di antara sentromer yang berada jauh dari bagian tengah kromatid, sehingga terbagi menjadi dua bagian yang sangat berbeda panjangnya. Submetasentrik ialah kromosom yang letak sentromernya di tengah-tengah lengan kromatid, hingga membagi kromatid menjadi dua bagian yang sama besar.
Dan yang terakhir ada metasentrik, yaitu kromosom yang letak sentromernya di tengah lengan kromatid hingga membagi kromatid menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, ini merupakan kromosom yang ada pada manusia. Perhatikan ya jumlah kromosom yang ada pada manusia. Nah, jumlah kromosom pada manusia terdiri dari 46, yaitu pada perempuan sekitar 44 autosom dan pada laki-laki sebesar 44 autosom plus XY. Selanjutnya ada DNA atau deoksiribonukleat asid. Nah, DNA atau asam deoksiribonukleat merupakan tempat penyimpanan informasi genetis. Nah, DNA tersusun atas rangkaian nukleotida yang berupa gula deoksiribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Nah, DNA berbentuk untai ganda dari rangkaian nukleotida yang antiparalel dan berpilin. Artinya, ketika sel membelah, maka DNA mengalami perbanyakan melalui sintesis. Nah, peristiwa sintesis DNA ini dikenal dengan replikasi DNA yang hasilnya membentuk dua untai DNA yang sama. Selanjutnya ada RNA atau ribonukleat asid. RNA ribonukleat asid merupakan penyimpan dan penyalur informasi genetis, kecuali pada virus. RNA terdiri atas 3 jenis, yaitu RNA messenger dibentuk oleh DNA di nukleus yang berperan membawa kode genetika dari DNA. Kemudian ada RNA ribosom yang dibentuk oleh DNA berfungsi sebagai komponen struktural penyusun ribosom. Dan yang terakhir ada RNA transfer yang dibentuk oleh DNA berada dalam sitoplasma yang berperan untuk mengikat asam amino ke ribosom. Nah, perlu kalian ingat anak-anak mengenai apa itu kode gen. Kode gen adalah cara pengkodean urutan nukleotida yang terjadi pada DNA atau RNA untuk menentukan urutan asam amino saat terjadinya sintesis protein. Dan sintesis protein itu sendiri adalah proses pembentukan protein monomer peptida yang diatur susunannya oleh genetik. Nah, penyusun materi genetik DNA dan RNA yaitu terdiri atas gugus fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen, di mana pada DNA terdapat gugus fosfat, deoksiribosa, purin yang terdiri atas adenin dan guanin, serta primidin yang terdiri atas sitosin dan timin. Selanjutnya pada RNA terdapat gugus fosfat, ribosa, purin yang terdiri atas adenin dan guanin, serta primidin yang terdiri atas urasil dan sitosin. Perhatikan perbedaan DNA dan RNA berikut pada gambar ya. Nah, segmen DNA yang mengode sifat-sifat tertentu dinamakan gen. Nah, gen berfungsi mengatur proses metabolisme yang menyampaikan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Gen terletak dalam lokus kromosom yang tersusun berderet secara linier. Nah, gen terletak pada lokus yang bersesuaian pada pasangan kromosom homolog yang disebut alel. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak tabel ini ya. Terjadi perbedaan DNA dan RNA secara karakteristik berdasarkan letak. Pada DNA terdapat inti sel dan mitokondria, serta pada RNA terdapat sitoplasma dan nukleus. Karakteristik berdasarkan bentuk gennya, pada DNA ada pita spiral ganda, pada RNA ada pita tunggal. Kemudian pada komponen gula, pada DNA ada deoksiribosa dan pada RNA ada ribosa. Serta berdasarkan ukuran, DNA sangat panjang, RNA pendek hingga panjang. Kemudian basa nitrogen, DNA terdiri dari purin yang ada adenin dan guanin, serta primidin yang terdiri atas timin dan sitosin. Sedangkan pada RNA ada purin yang terdiri atas adenin dan guanin, serta primidin yang terdiri atas urasil dan sitosin. Kemudian berdasarkan fungsi, DNA adalah penentu macam protein yang akan disintesis serta mengendalikan faktor keturunan, sedangkan RNA berfungsi sebagai penyintesis protein. Kemudian berdasarkan kadar, tidak dipengaruhi oleh kecepatan sintesis protein pada DNA, sedangkan pada RNA berubah-ubah menurut kecepatan sintesis proteinnya.
Selanjutnya ada peranan genetik dalam pewarisan sifat. Nah, sudah jelas gen merupakan bagian dari rantai DNA yang terletak pada suatu lokus yang tertentu di dalam kromosom. Nah, letak gen pada kromosom disebut lokus ya anak-anak. Nah, lokus dianalogikan sebagai manik-manik yang berjajar lurus pada suatu benang. Letak gen pada kromosom disimbolkan dengan garis-garis pendek yang horizontal yang melewati garis panjang vertikal. Perhatikan gambar di samping ini ya. Nah, perlu kalian ingat, simbol gen untuk karakter resesif biasanya ditandai dengan huruf kecil ya anak-anak. Sedangkan simbol gen untuk karakter dominan biasanya ditandai dengan huruf besar. Dan perlu kalian ingat juga, alel merupakan versi alternatif gen yang menjelaskan variasi berbagai pewarisan sifat, serta genom ialah informasi genetis yang disimpan dan diterima dalam DNA pada suatu sel. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai peranan materi genetik dalam pewarisan sifat, yaitu ada homozigot dominan yang ditandai dengan huruf besar pada kedua homozigot yang dominan, serta pada heterozigot ada salah satu diantaranya, ada yang besar dan ada yang kecil, serta pada homozigot resesif semuanya ditandai dengan huruf kecil. Materi genetik berperan dalam penentuan sifat pada makhluk hidup. Nah, jenis-jenis sifat yang diturunkan makhluk hidup ada yang tidak tampak dari luar atau genotip, dan ada yang tampak dari luar atau fenotip. Nah, materi gen terekspresi melalui proses transkripsi atau pengutipan dan translasi atau penerjemahan DNA yang masing-masing melalui tahapan inisiasi, elongasi, dan terminisasi. Kemudian, genetika Mendel adalah seorang tokoh yang meneliti tentang pola pewarisan sifat pada tumbuhan kacang kapri. Nah, Gregor Johann Mendel ini lahir pada 1822 hingga 1884 yang disebut sebagai Bapak Genetika. Nah, berkat penelitian Gregor Johann, sekarang kita dapat mengerti pola pewarisan sifat suatu organisme. Ilmu yang mempelajari pola pewarisan sifat disebut hereditas pada makhluk hidup, yaitu genetika. Nah, Mendel kemudian barulah diakui sebagai Bapak Genetika. Selanjutnya, kita membahas hukum Mendel 1 dan 2. Nah, hukum Mendel 1 berbunyi dikenal sebagai hukum segregasi yang menyatakan bahwa alel memisah secara bebas saat pembentukan gamet. Kemudian, hukum Mendel 2 berbunyi dikenal sebagai hukum penggabungan bebas yang menyatakan bahwa alel-alel dari gen-gen yang berbeda akan bersegresi secara bebas dan akan bergabung secara bebas pula dengan membentuk genotip dengan kombinasi alel yang berbeda. Nah, perlu kalian ketahui mengenai prinsip mencari susunan gamet, yaitu ada genotipe BB besar, TT besar, dan AA kecil adalah B-nya 1 kita ambil, T besarnya 1 kita ambil, dan A kecilnya 1 kita ambil. Kemudian kalau genotipnya ada B besar dan B kecil, begitupun seterusnya, maka kita ambil B besar dan B kecilnya, T besar dan T kecilnya. Jadi kedua-duanya kita tulis. Sedangkan pada genotip BB, TT, AA kecil, kemudian BB kecil, TT, AA kecil adalah BTA dan BTA. Kita ambil salah satunya, disesuaikan dengan huruf besar atau huruf kecilnya. Kemudian ada genotip yang sama, kita juga ambil sesuai berdasarkan huruf besar dan huruf kecilnya ya anak-anak. Nah, cara menentukan macam gamet yaitu dengan rumus 2N, di mana N adalah gen yang heterozigot. Nah, misalnya ada susunan gamet seperti ini, maka jumlah gametnya adalah 2 dikali jumlah gamet. Yaitu, kita lihat ada berapa? Yaitu ada 16 ya anak-anak. Nah, Mendel memilih tanaman kacang kapri atau Pisum sativum sebagai objek penelitiannya karena tanaman ini memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya menghasilkan banyak keturunan, daur hidupnya pendek, mudah melakukan penyerbukan, dan mempunyai sifat-sifat beda yang mencolok.
Kemudian, langkah awal yang dilakukan Mendel adalah menentukan galur murni. Nah, galur murni merupakan tanaman yang apabila melakukan penyerbukan sendiri dapat menghasilkan keturunan yang memiliki sifat sama dengan tanaman induknya. Perhatikan gambarnya ya anak-anak, ini merupakan persilangan yang dilakukan oleh Mendel. Nah, setiap gen yang mengendalikan sifat tertentu mempunyai posisi atau tempat tertentu pada kromosom. Posisi atau letak gen pada kromosom disebut lokus. Setiap gen memiliki pasangan gen yang disebut alel. Nah, homozigot merupakan dua alel yang sama yang terdapat pada satu lokus, misalnya A besar atau kedua-duanya A kecil. Kemudian heterozigot merupakan dua alel yang berbeda yang terdapat pada satu lokus, misalnya ada A besar atau ada A kecil. Nah, alel adalah yang bersifat menutupi alel lain, ada yang dominan atau yang tertutupi alel lain disebut resesif. Selanjutnya, fenotip merupakan sifat penampilan fisik yang dapat diamati, misalnya warna bunga, bentuk biji, atau tinggi tanaman. Kemudian, genotipe merupakan jenis gen yang mengendalikan fenotipe. Misalnya, untuk fenotipe bentuk biji dominan bulat, terdapat dua jenis genotip, yaitu RR besar, yaitu kita sebut homozigot, dan ada R besar atau R kecil, itu adalah heterozigot. Nah, sedangkan untuk fenotip bentuk biji keriput dikendalikan oleh genotip R kecil yang kedua-duanya yang disebut sebagai homozigot karena kedua-duanya itu sama R kecil. Nah, penggunaan simbol pada persilangan ini perlu banget kalian kuasai ya anak-anak. Nah, ada simbol P yang kegunaannya sebagai singkatan dari parental, yaitu parental di sini namanya induk. Nah, induk ke-1 diberi simbol P1, induk kedua diberi simbol P2, dan seterusnya ya. Kemudian ada F, singkatan dari filial, yaitu keturunan yang dihasilkan dari perkawinan atau hasil keturunan. Nah, hasil keturunan pertama diberi simbol F1, hasil keturunan kedua diberi simbol F2, dan seterusnya. Kemudian ada gamet, singkatan dari gamet atau sel kelamin pada suatu individu. Kemudian ada lambang individu jantan atau laki-laki, kemudian ada lambang individu betina atau wanita. Selanjutnya adalah persilangan monohibrid dan hukum segregasi. Nah, biasanya pada percobaan monohibrid perbandingan jumlah genotipnya yang didapat adalah 1 berbanding 2 berbanding 1 dan perbandingan jumlah fenotipnya biasanya adalah 3 banding 1. Nah, hal ini sesuai dengan hukum 1 Mendel, yaitu hukum segregasi bebas, yang menyatakan bahwa pasangan alel akan bersegregasi secara bebas pada pembentukan gamet. Untuk lebih jelasnya, kita simak persilangan monohibrid dominan pada hukum 1 Mendel ya. Ini merupakan persilangan monohibrid dominan yang merupakan persilangan dengan satu sifat beda yang menghasilkan keturunan dengan sifat dominan dan resesif. Perhatikan gambar ini ya anak-anak. Ada gambar polen dan kemudian ada gambar pistil. Nah, kita silangkan antara B dikali B, maka didapat B besar. Kemudian B besar, kita silangkan lagi B besar dengan B kecil, maka kita dapat B kecil B besar. Kemudian kita silangkan lagi B kecil dengan B besar, maka didapat B besar. Dan B kecil, kita ambil yang huruf kapital ya, yang paling depan. Kemudian B kecil dengan B kecil, maka didapat BB. Nah, kemungkinannya rasionya adalah F2-nya sebesar ungu berbanding putih sebesar 3 banding 1. Selanjutnya, persilangan monohibrid intermediat. Nah, ini merupakan persilangan dengan satu sifat beda yang memunculkan sifat intermediat atau sifat dominan tidak penuh. Maksudnya bagaimana? Yaitu apabila ada bunga warna merah dan putih, ada kemungkinan menghasilkan warna lain atau generasi baru. Kalau terjadi persilangan monohibrid secara intermediat ya. Nah, penghasil bunga barunya yaitu warna merah muda. Maka rasio fenotip F2-nya yaitu merah muda
yaitu merah berbanding merah muda berbanding putih, yaitu 1, 2 banding 1. Nah, warna merah 1, warna merah muda 2, warna putih 1. Ini merupakan hasil persilangan yang terjadi secara monohibrid yang intermediate. Kemudian ada persilangan di hibrid, yaitu hukum 2 Mendel, di mana persilangan di hibrid ini merupakan persilangan dengan dua sifat beda. Nah, Mendel menyilangkan tanaman ercis batang tinggi bunga ungu AA besar dan PP besar dengan tanaman ercis batang pendek, kemudian bunga putih AA kecil, PP kecil ya. Setelah itu F1 disilangkan dengan sesamanya, yaitu diagram persilangannya bisa ditunjukkan pada gambar di samping ya. Perhatikan ya anak-anak. Nah, AA, PP besar kita tulis sama AA besar, P besar, P kecil, A besar dikali A kecil, P besar, P besar, A besar, A kecil, P besar, P kecil, dan seterusnya. Ini merupakan rasio fenotip yang sama dengan 9 banding 3 banding 3 banding 1. Sesuai jumlahnya ya anak-anak. Nah, rasio genotipnya yaitu 1 banding 2 banding 2 banding 4 banding 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1 ya. Kemudian, pewarisan sifat. Nah, pewarisan sifat biasanya terjadi pada seorang anak yang mempunyai beberapa sifat yang mirip atau bahkan identik dengan orang tuanya. Nah, beberapa sifat yang diturunkan seperti warna kulit, bentuk pertumbuhan rambut, pada dahi, tipe perlekatan cuping telinga, dan jenis rambut. Nah, sebagai contoh, ada contoh soal mengenai jenis rambut. Nah, persilangan antara dua individu yang berambut keriting dan halus. Ada persilangan antara dua individu yang berambut keriting dan lurus ya. Nah, di mana parentalnya yang keriting pada laki-laki, sedangkan yang lurus pada perempuan ya. Dilambangkan dengan CC, C besar, kemudian C kecil. Nah, gametnya kita ambil 1, kita tulis 1 ya, C besar, C kecil. Nah, maka didapat fenotip satunya yaitu C besar dan C kecil, yang artinya 100% berambut ikal untuk anak-anaknya ya. Selanjutnya adalah kelainan sifat pada manusia yang diturunkan, yaitu selain sifat fisik, penyakit tertentu juga dapat diturunkan kepada anaknya karena terpaut kromosom. Nah, beberapa jenis kelainan yang dapat diturunkan misalnya albino, buta warna, dan hemofilia. Contoh soal yaitu pada kelainan albino. Di sini tertulis persilangan antara dua individu normal yang heterozigot ya. Maka parentalnya yang di sini normal, pada laki-lakinya normal, pada perempuannya normal. A besar A kecil ya. Ada dua kemungkinan, maka gametnya ada A besar, kita tulis di bawahnya A kecil, begitupun sebaliknya. Kemudian kita dapat fenotipnya A dikali A, kemudian A besar dikali A kecil, kemudian A besar dikali A kecil, kemudian A kecil dikali A kecil. Maka yang normal ya sebesar 75%, sedangkan yang fenotipnya tidak normal atau albino sebesar 25% ya anak-anak. Kemudian ada materi golongan darah pada manusia. Nah, golongan darah dikontrol oleh 3 macam alel, yaitu golongan darah A, golongan darah B, kemudian ada golongan darah O, golongan darah A, dan golongan darah B yang dominan terhadap golongan darah O. Nah, fenotip yang tampak dari ketiga macam alel tersebut yaitu digolongkan dengan darah A, B, AB, dan O. Nah, ini adalah genotipe yang mungkin muncul pada fenotip A, B, AB, dan O. Kemudian ada penerapan genetika, yaitu keberhasilan manusia yang meningkatkan produktivitas tanaman pangan melalui pemuliaan tanaman, yang merupakan salah satu contoh penerapan ilmu genetika untuk kepentingan manusia. Salah satu cara pemuliaan tanaman adalah dengan cara persilangan tanaman. Nah, sifat unggul suatu tanaman dapat dipasangkan dengan sifat unggul tanaman lain. Sebagai contoh, tanaman kacang kedelai varietas Oase yang memiliki sifat tahan asam
dapat disilangkan dengan tanaman kacang kedelai varietas Nokon Sawon yang berbiji besar sehingga dapat menghasilkan tanaman kedelai yang tahan asam dan berbiji besar. Kemudian, persilangan dengan menerapkan ilmu genetika juga dapat diterapkan pada persilangan hewan. Nah, biasanya hewan yang ingin dihasilkan dari persilangan adalah hewan ternak yang cepat bertelur, gemuk, atau menghasilkan banyak susu. Kemudian, penerapan pewarisan sifat dalam pemulihan tanaman dan hewan itu merupakan contoh penerapan pewarisan sifat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pemulihan tanaman dan hewan dimaksudkan untuk memperoleh jenis unggul. Contohnya yaitu ayam broiler ya anak-anak. Kemudian pada tanaman ada padi varietas hibrida yang dilakukan oleh mahasiswa IPB. Nah, demikian hasil pemaparan materi mengenai pewarisan sifat pada makhluk hidup yang telah Ibu Lara sampaikan. Happy watching my children. Pesan Ibu selalu jaga kesehatan, jaga pola makan dan tetap rutin berolahraga ya anak-anak. Ditunggu video pembelajaran selanjutnya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.